Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaskia Nurul Aini dari Indonesia Banking School dengan nomor induk mahasiswa 202312310008. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang akuntansi istisna. Baik, yang pertama-tama di sini kita akan memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip dasar akuntansi istisna. Yang kedua, memahami biaya istisna dan istisna paralel. Yang ketiga, memahami pengakuan pendapatan dan keuntungan istisna dan istisna paralel. Yang keempat, memahami perlakuan akuntansi istisna, cara pembayaran di muka, angsuran, dan setelah penyerahan barang. Yang kelima, memahami terkait perubahan pesanan dan klaim tambahan. Yang keenam, memahami beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan. Baik, pertama-tama kita harus memahami dari definisi akuntansi istisna. Bai al-istisna atau istisna adalah kontrak jual beli di mana pemesan atau pembeli memesan pembuatan barang tertentu kepada penjual atau pembuat dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran ini dapat dilakukan di muka, dicicil maupun ditangguhkan. Bai'al atau istisna ini biasa disebut merupakan kontrak jual beli, di mana pemesan itu memesan pembuatan barang tertentu pada penjual dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Berbeda dengan transaksi salam, yang barangnya adalah hasil dari pertanian, pada transaksi istisna ini, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Baik, kita lanjut. Oke, di sini ada penggunaan istisna. Nah, di sini baru dijelaskan perbedaan dengan transaksi salam. Istisna ini mirip dengan transaksi salam, tapi istisna ini melibatkan barang yang belum ada pada saat transaksi, tapi harus sudah dilunasi terlebih dahulu. Namun, istisna ini umumnya digunakan untuk barang manufaktur, sedangkan salam adalah untuk hasil pertanian. Penggunaannya dalam bank syariah. Penggunaan akad istisna di Indonesia ini masih sangat minim, tetapi berpotensi akan meningkat seiring dengan pertumbuhan jenis barang yang pembayarannya dilakukan setelah pemesanan. Dalam hal pembayaran, transaksi istisna ini dapat dilakukan di muka, melalui cicilan maupun ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istisna ini masih relatif minim di Indonesia, karena banyak masyarakat yang belum familiar dengan akuntansi atau akad istisna ini. Selanjutnya di sini kita akan memahami tentang ketentuan syar'i terkait transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna ini hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa adanya ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 6 garis miring DSN strip MUI nomor 4 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut telah mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Oleh karena istisna ini mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istisna. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan meliputi tentang rukun istisna dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun transaksi istisna. Rukun yang pertama harus ada transaktor, atau di sini adalah pembeli mustasni maupun penjual sani.
Yang kedua ada objek akad, yaitu barang dan harga barang istisna itu sendiri. Yang ketiga ada ijab dan kobul, yaitu pernyataan kehendak jual beli antara kedua belah pihak. Transaktor ini yang pertama tadi meliputi pembeli dan penjual, di mana kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila dan tidak sedang dipaksa maupun lain sejenisnya. Adapun untuk transaksi anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari wali atau dari orang tuanya. Terkait dengan penjual, DSN juga mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati dari awal. Penjual diperbolehkan untuk menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barangnya sesuai dengan kesepakatan. Dan ia nggak boleh menuntut tambahan harga karena diproduksi dengan lebih cepat. Dalam hal pesanan ini juga sudah sesuai dengan kesepakatan. Hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang istisna dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istisna. Akan tetapi, sekiranya barang yang dilunasi terdapat cacat maupun reject, ataupun nggak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak untuk memilih untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad tersebut. Yang kedua tadi ada objek akad, yaitu barang dan harga barang istisna. Terkait dengan barang istisna, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain, yang pertama harus jelas spesifikasinya, yang kedua penyerahannya dilakukan di kemudian, yang ketiga waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang selama belum menerimanya. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Jadi barangnya itu bisa dibilang inden, tidak bukan barang ready ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Maksudnya itu bukan barang yang diproduksi secara banyak atau secara massal, tetapi sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Terkait dengan alat pembayarannya, DSN juga menyarankan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat bayar ini bisa berupa uang, barang, maupun manfaat. Pembayarannya harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran itu sendiri nggak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Atau biasa kita bilang dengan potong utang, nah itu nggak boleh. Jadi harus real wujudnya tuh bisa uang, ataupun barang, maupun manfaat. Nah, di sini dijelaskan nih objek-objek istisna yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tadi. Ada 7. Yang pertama itu harus jelas spesifikasinya. Yang kedua, penyerahan yang dilakukan di kemudian hari. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis atau sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Dan yang ketujuh, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Selanjutnya di sini ada ijab dan kobul. Yaitu ijab dan kabul yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli atau yang disebut dengan nasabah. Ijab dan kabul dalam istisna ini merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan,
Isyarat bagi yang tidak bisa berbicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim pada zaman tersebut dan menunjukkan keridoan satu pihak untuk menjual barang istisna dan pihak lain untuk membeli barang istisna. Menurut PSAK nomor 104 paragraf 12, pada dasarnya istisna ini tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, dan yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad tersebut. Selanjutnya di sini ada rukun transaksi istisna paralel. Yang pertama akad terpisah, yang kedua setelah akad pertama sah atau akad kedua. Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang akan diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, meneliti apakah bank yang membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai dengan pesanan dan kriteria yang sebelumnya telah disepakati. Yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna ini paralel dibuat dalam akad yang terpisah, mengikat yang memisah. Yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya yang mengikat. Artinya tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi-kondisi yang tadi. Kedua pihak telah setuju untuk menghentikan akad istisna dan akad istisna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akadnya. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menurut Bank Syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istisna dan istisna paralel dengan para nasabah. Di samping itu, bank juga dituntut untuk melakukan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Rukun transaksi istisna paralel ada dua. Yang pertama akad terpisah, yaitu menurut fatwa DSN, akad istisna kedua antara bank dan pemasok harus terpisah dari akad pertama antara bank dan nasabah. Yang kedua, setelah akad pertama sah. Akad kedua baru akan dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Selanjutnya di sini ada pengawasan syariah, transaksi istisna. Yang tadi DPS, peran DPS ini untuk melakukan pengawasan syariah secara periodik untuk memastikan kesesuaian praktek jual beli istisna dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua, aspek diawasi. Pengawasan meliputi jenis barang, pembiayaan pembuatan barang sesuai pesanan, pemisahan akad istisna dan istisna paralel, serta keterikatan akad yang sudah dikerjakan. Implikasi pengawasan DPS ini menuntut Bank Syariah untuk berhati-hati dan tertib dalam administrasi dalam melakukan transaksi istisna dengan nasabahnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada alur dari transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama, nasabah memesan barang. Nasabah memesan barang dan melakukan negosiasi kesepakatan. Yang kedua, penjual memulai pembuatan barang.
Penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan dalam pembuatan barang. Yang ketiga, pemasok mulai mengerjakan. Artinya, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan oleh si pelanggan. Yang keempat, penagihan pemasok. Selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah. Yang kelima, pembayaran bank. Bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Yang keenam, penagihan bank kepada nasabah. Bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barangnya. Yang ketujuh, penyerahan barang. Artinya, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Yang kedelapan, bukti pengiriman. Pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Yang terakhir ada pelunasan, yaitu nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Baik, kita akan bedah satu-satu. Pada istisna paralel, di sini terdapat tiga pihak yang terlibat, bank, nasabah, dan juga pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank, yaitu bank syariah. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin ini diperoleh dari selisih harga beli pada bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga kepada bank untuk mendapatkan pendapatan selain margin, berupa pendapatan administrasi yang dilakukan oleh nasabahnya. Pengertian yang dibuat atau dibangun dalam istisna menunjukkan periode yang diperlukan antara akad jual beli dengan penyerahan barang untuk suatu pekerjaan penyelesaian barang. Pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan manufaktur ataupun konstruksi yang biasanya itu terjadi pada bangunan, kapal, ataupun pesawat. Instalasi yang biasanya terjadi pada mesin ataupun software, rakit atau assemble yang biasanya terjadi pada kendaraan atau mesin, atau istilah teknis engineering lainnya. Adapun skema transaksi istisna paralel yang akan diperlihatkan pada si alur transaksi istisna dan istisna paralel ini. Yang pertama, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan juga melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual baru akan mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan oleh pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual akan mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Adapun transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna. Setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna, selanjutnya secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Jadi dilakukan secara terpisah, tidak digabung-gabung. Yang ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan oleh customer. Yang keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Yang kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Yang keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barangnya. Yang ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Yang kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Dan yang terakhir, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal. Baik, kita lanjut.
Di sini ada cakupan standar akuntansi istisna. Yang pertama ada PSAK nomor 104, yang kedua ada pengakuan dan pengukuran, yang ketiga juga ada pembahasan detailnya. Akuntansi istisna ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna, dan istisna paralel. Istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan taksiran penerapan akuntansi istisna akan dibahas pada bagian selanjutnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke tahap teknis perhitungan transaksi istisna. Di sini ada satu contoh yaitu Dr. Ursula ingin menambah bangunan rawat inap di kliniknya dan menghubungi Bank Berkah Syariah pada tanggal 10 Februari 2020 ya. Ditandatanganilah akad transaksi istisna dengan kesepakatan yang pertama, harga bangunannya 150 juta rupiah, lama penyelesaiannya 5 bulan atau paling lambat 10 Juli. Yang ketiga, mekanisme penagihan 5 termin, yaitu setiap terminnya 30 juta rupiah mulai dari 10 April. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah penagihan. Selanjutnya di sini ada transaksi istisna kedua. Transaksi yang kedua yaitu pada Bank Berkah Syariah memesan pada PT Tori Konstruksi dengan kesepakatan harga bangunan di 130 juta rupiah, lama penyelesaiannya 4 bulan 15 hari atau paling lambat 25 Juni, mekanisme penagihan kontraktor yaitu ada 3 termin, 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran bank tunai sesuai dengan tagihan kontraktor. Ilustrasi ini akan memberikan gambaran kepada kita gimana sih transaksi istisna paralel dapat dilakukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penjurnalan pada transaksi istisna yang pertama itu ada biaya per akad, yang kedua ada biaya langsung, dan yang ketiga ada biaya tidak langsung. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 25, disebutkan bahwa biaya yang perolehan istisna ini terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Adapun biaya tidak langsung yaitu adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan biaya perakad. Dan selanjutnya disebutkan bahwa biaya perakad ini diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Selanjutnya di sini ada contoh dari jurnal prakat. Kasusnya tadi yaitu bank mengeluarkan 2 juta rupiah untuk survei dan desain pada tanggal 5 Februari 2020. Jurnalnya ada di beban praakad yang ditangguhkan pada sisi debit sebesar 2 juta rupiah, kas pada sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Dalam laporan keuangan, beban prakat ini disajikan sebagai aset lancar. Selanjutnya ada penandatanganan akad dan pengakuan beban praakad. Yang pertama ada akad disepakati. Pada transaksi ini tidak ada jurnal pada saat akad ditandatangani. Kesepakatan ini melibatkan
pengeluaran per yang diakui sebagai biaya istisna. Yang kedua ada biaya istisna di jurnal sebagai biaya istisna sebesar 2 juta di debit dan beban per yang ditangguhkan sebesar 2 juta di sisi kredit. Beberapa bank memperlakukan beban per sesuai atau sebagai piutang istisna. Oke, selanjutnya di sini ada akad istisna paralel, kesepakatan dengan pembuat barang. Yang pertama, tidak ada jurnal. Saat akad istisna paralel disepakati, tidak ada jurnal yang dibuat. Jurnal hanya akan dilakukan saat ada pembayaran ke pembuat barang. Yang kedua, biaya perolehan. Biaya perolehan terdiri dari tagihan kontraktor, biaya tidak langsung atau overhead, akad dan perakad, dan biaya yang mengakibatkan kegagalan kontraktor. Yang ketiga, aset istisna. Biaya perolehan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian saat tagihan diterima dari kontraktor. Selanjutnya di sini ada penerima dan pembayaran tagihan pembuat barang. Yang pertama, pengakuan aset dan utang. Tagihan supplier diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian dan juga utang istisna. Pembayaran pada termin 1, yaitu pada tanggal 1 April, PT Torik menagih sebesar 26 juta atau 20%. Dan di jurnal sebagai aset istisna dalam penyelesaian di sisi debit sebesar 26 juta rupiah dan di sisi kredit utang istisna sebesar 26 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada pembayaran tunai. Pada tanggal 8 April, bank membayar tagihan di jurnal sebagai utang istisna di sisi debit sebesar 26 juta rupiah dan kas atau rekening nasabah pemasok di sisi kredit sebesar 26 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada jurnal penerimaan dan pembayaran termin 2 dan termin 3. Pada tanggal 15 Mei tahun 2020, di rekening sisi debit ada aset istisna dalam penyelesaian sebesar 39 juta rupiah dan di sisi kredit ada utang istisna sebesar 39 juta rupiah. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2020, di sini ada di sisi debit utang istisna pembuat barang sebesar 39 juta rupiah dan di sisi kredit kas atau rekening nasabah pemasok sebesar 39 juta rupiah. Pengakuan pendapatan istisna menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang pertama, persentase penyelesaian. Pendapatan diakui sesuai persentase penyelesaian dan menambah nilai aset istisna dalam penyelesaian. Yang kedua, harga pokok. Harga pokok untuk barang istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, margin keuntungan. Bagian margin keuntungan ini ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Dasar pengakuan pendapatan adalah alasan rasional yang terdokumentasi. Bank akan menaksir persentase penyelesaian barang secara moneter. Pada istisna paralel, metode pengakuan pendapatan yaitu ada metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Yang barusan kita bahas adalah metode persentase penyelesaian. Pada metode akad selesai, pengakuan pendapatan diakui setelah barang selesai.
Artinya, pengakuan pendapatan di belakang berlaku juga untuk metode persentase penyelesaian, di mana tidak terdapat alasan rasional yang kuat untuk mengukur persentase penyelesaian atau progres pekerjaan atas barang yang dibangun. Pada metode persentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian dan menambah nilai aset istisna dalam penyelesaian. Dasar dari pengakuannya adalah di barang secara moneter untuk dijadikan nilai harga pokok jual beli. Pengakuan pendapatan ini dapat dilakukan secara periodik atau bulanan, triwulan, dan lain-lain, ataupun pada periode tertentu sepanjang bank memiliki dokumen persentase penyelesaian. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 18, disebutkan bahwa jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Dan yang terakhir, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Dalam proyek dengan periode pembuatan atau konstruksi aset istisna yang terlewati satu periode pelaporan keuangan, maka timbul konsekuensi bahwa bank tidak dapat mengakui adanya pendapatan. Untuk itu, bank cenderung akan memilih penggunaan metode persentase penyelesaian dan penyusunan untuk menyusun jadwal pembayaran piutang dari nasabah yang besarnya disesuaikan kemampuan dengan arus kas nasabah. Hal ini akan menghindari tiadanya pendapatan bank terlalu lama yang ujungnya akan mengakibatkan bagi hasil untuk nasabah deposan menurun atau rendah pada periode tersebut. Termin istisna juga disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Untuk kasus yang barusan kita bahas, dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungannya akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama di sini kita akan memahami terlebih dahulu pengakuan pendapatan dan harga pokok istisna. Dasar pengakuannya yaitu pengakuan pendapatan istisna didasarkan pada laporan teknis dari unit kerja produksi atau unit kerja teknis. Laporan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengakui pendapatan sesuai dengan kondisi pekerjaan konstruksi yang mereka sedang lakukan. Rumus pendapatan margin. Pendapatan margin dihitung sebagai persentase penyelesaian dikalikan dengan harga jual. Harga pokok istisna dihitung sebagai persentase penyelesaian dikalikan dengan harga beli. Yang ketiga, aset istisna. Aset istisna dalam penyelesaian dihitung sebagai persentase penyelesaian dikali dengan keuntungan istisna. Ketentuan ini sesuai dengan yang diatur pada PSAK 104 paragraf 24. Saatnya kita masuk ke perhitungan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan saat penyelesaian barang 20%. Pendapatan dapat kita hitung dari 20% dikalikan dengan 150 juta, yaitu kita akan mendapatkan 30 juta rupiah. Pendapatan ini diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Maka pada tanggal 1 April, yaitu pada penyelesaian 20%, diakui pendapatan sebesar 30 juta rupiah yang berasal tadi dari 20% dikalikan dengan 150 juta rupiah.
Dan untuk harga pokok istisna diakui sebesar persentase penyelesaian aset istisna. Harga pokok istisna merupakan hasil dari persentase penyelesaian dikalikan dengan nilai akad keuntungan atau nilai akad pembelian. 20% dikalikan dengan 130 juta, yaitu kita mendapatkan hasil 26 juta rupiah. Untuk keuntungan istisna yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Keuntungan istisna ini dapat kita hitung dari persentase penyelesaian dikali dengan margin keuntungan istisna, yaitu 20% dikalikan dengan 150 juta rupiah dikurang dengan 130 juta rupiah, yaitu dengan mendapatkan hasil 20% dikalikan dengan 20 juta rupiah, dan menghasilkan keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Dalam jurnal penyesuaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istisna ini dilakukan dengan mendebit aset istisna dalam penyelesaiannya sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, sama halnya dengan penyelesaian 20% sebelumnya, perhitungan pendapatan harga pokok dan keuntungan saat penyelesaian 50%. Untuk pendapatan didapatkan dari 50% dikurang dari 20% yang pertama, dikalikan dengan 150 juta rupiah, dan kita akan mendapat pendapatan sebesar 45 juta rupiah. Di harga pokok itu berasal dari 50% dikurang dengan 20% sebelumnya dikali dengan 130 juta rupiah. Dan untuk keuntungan juga sama. 50% dikurang 20% dikalikan dengan 150 juta dikurangi dengan 130 juta rupiah. Menghasilkan 30% dikalikan dengan 20 juta rupiah. Dan di sini akan mendapatkan hasil sebesar 6 juta rupiah. Dan pada tanggal 15 Mei atau untuk penyelesaian 50%, pendapatan akan diakui sebesar 45 juta rupiah, harga pokok akan diakui sebesar 39 juta rupiah, dan keuntungan akan diakui sebesar 6 juta rupiah. Dan jurnal penyesuaian dibuat untuk pengakuan keuntungan istisna sebesar 6 juta rupiah. Sama halnya dengan dua sebelumnya, saat penyelesaian 100%, perhitungan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan saat penyelesaian 100% untuk pendapatan dapat kita peroleh dari 100% dikurang 50% sebelumnya dikalikan dengan 150 juta. Kita akan mendapat pendapatan sebesar 75 juta rupiah. Untuk keuntungan kita akan mendapatkan hasil dari 100% dikurang 50% dikalikan dengan 150 juta rupiah dikurangi dengan 130 juta rupiah. Akan mendapatkan hasil sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk harga pokok juga sama. 100% dikurang 50% sebelumnya dikalikan dengan 130 juta dan menghasilkan sebesar 65 juta rupiah untuk harga pokoknya. Artinya pada tanggal 25 Juni untuk penyelesaian 100%, pendapatan diakui sebesar 75 juta, harga pokok diakui sebesar 65 juta rupiah, dan keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Jurnal penyesuaian dibuat untuk pengakuan keuntungan istisna. Lanjut. Penagihan piutang istisna. Yang pertama di sini ada kesepakatan akad. Kesepakatan akad atau penagihan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian. Tagihan setiap termin diakui sebagai piutang istisna dan termin istisna. Yang kedua ada istisna paralel. Pada istisna paralel, termin dibedakan antara bank pemasok dan bank nasabah.
Tidak harus sama karena bergantung pada kondisi setiap pihak. Bank menagih nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan kepada nasabah. Yang ketiga ada pengakuan piutang. Tagihan bank kepada nasabah diakui sebagai piutang istisna sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai termin istisna sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan. Penagihan ini dilakukan tidak semata-mata karena butuh uang ya si penjualnya, tapi penagihan dilakukan penjual sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan sesuai dengan PSAK nomor 104 paragraf 24. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 23, disebutkan bahwa tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istisna dan termin istisna atau billing pada pos lawannya. Karena istisna yang dilakukan adalah istisna paralel, maka termin yang akan dibedakan adalah termin bank pemasok dengan termin bank nasabah. Keduanya tidak harus sama karena bergantung kepada kondisi setiap pihak yang terlibat. Dijelaskan juga lebih lanjut pada PAPSI nomor 209 nomor 9 bahwa tagihan bank kepada nasabah atau sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang istisna sebagai persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai termin istisna sebagai persentase harga pokok yang telah diselesaikan. Misalnya pada kasus yang tadi penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama yaitu 30 juta rupiah setiap tanggal 10 mulai dari pada bulan April. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istisna kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah yaitu pada sisi debit piutang istisna dan sisi kredit termin istisna. Nominalnya sebesar masing-masing 30 juta rupiah sampai 5 kali termin, yaitu pada bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Jadi bulan Agustus itu bulan terakhir. Selanjutnya, penerimaan pembayaran piutang istisna. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah menerima tagihan dari bank. Yang kedua, penutupan termin. Bank menutup termin istisna saat pembayaran. Yang ketiga, pengalihan aset. Bank mengkredit aset istisna dalam penyelesaian untuk mengakui adanya pengalihan aset kepada pembeli. Di sini nasabah akan melakukan pembayaran piutang istisna setelah menerima tagihan dari bank. Jadi sebelum menerima tagihan kita tidak bisa melakukan pembayaran piutang istisna. Termin istisna ini merupakan pos lawan dari piutang istisna. Saat pembayaran, bank sebagai penjual perlu menutup termin istisna. Bersama dengan itu, bank juga akan mengkredit aset istisna dalam penyelesaian dalam mengakui pengalihan aset kepada pembelinya. Selanjutnya di sini ada penyerahan barang pesanan. Yang pertama ada jurnal balik. Artinya, pada saat barang pesanan diserahkan kepada nasabah, Bank Syariah melakukan jurnal balik atas rekening aktiva istisna dalam penyelesaian dan termin istisna itu sendiri. Yang kedua ada pengakuan transfer. Jurnal ini mencerminkan pengakuan bank atas transfer kepemilikan aset kepada nasabah. Selanjutnya di sini ada variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. Yang pertama, ada beban praakad. Jika akad tidak jadi disepakati, biaya dibebankan pada periode berjalan. Yang kedua, metode akad selesai. Pendapatan akan diakui pada saat pekerjaan telah selesai. Yang ketiga, pembayaran tangguh.
atau pembayaran yang ditangguhkan. Maksudnya, pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian. PSAK nomor 104 mengatur pelakuan akuntansi terhadap beban perakat jika transaksi ini tidak disepakati pengakuan pendapatan dengan model akad selesai dan pembayaran dengan cara tangguh. Beban perakat yang sebelumnya ditangguhkan sesuai dengan beban operasional pada periode berjalan. Metode akad selesai digunakan jika estimasi persentase penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional. Untuk tambahan, berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 17, disebutkan bahwa pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Dalam hal ini, penjurnalan transaksinya menggunakan metode persentase penyelesaian. Adapun untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan atau merujuk pada PSAK nomor 104 paragraf 19. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 19 disebutkan bahwa pada metode akad selesai melekat beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, tidak ada harga untuk pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang ketiga, tidak ada bagian keuntungannya yang diakui dalam wahana dalam penyelesaiannya sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang keempat, pengakuan barang atau pengakuan pendapatan transaksi istisna, harga pokok penjualan istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat jam-jam pekerjaan. Maksud dari pembayaran dengan cara tangguh, berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 20, jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, dilakukan sesuai dengan persentase penyelesaiannya. Yang kedua, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24 nomor 5 PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Nah, di sini dijelaskan lebih detail untuk istisna dengan pembayaran tangguh. Yang pertama di sini ada perolehan, pengeluaran sesuai tagihan dan pembayaran kepada pemasok. Yang kedua, pengakuan, yaitu pendapatan didasarkan pada metode yang dipilih. Dan yang ketiga ada penagihan. Penjual menentukan nilai tunai pada saat penyerahan barang. Pengakuan pendapatan didasarkan pada metode yang dipilih, baik persentase penyelesaian ataupun akad selesai. Pada saat penagihan, penjual juga harus menentukan nilai tunai istisna pada saat penyerahan barang sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan. Oke, kita lanjut. Potongan pelunasan lebih awal. Yang pertama, dari PSAK nomor 106.
PSAK nomor 106 paragraf 31 mengatur jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan istisna. Yang kedua, alternatif satu. Potongan secara langsung dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran. Yang ketiga, alternatif 2. Penggantian reimbursement kepada pembeli setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Jika pembeli melunasi lebih awal dan penjual memberikan potongan, potongan diakui sebagai pengurang pendapatan istisna. Potongan dapat diperlakukan sebagai pengurang langsung dari piutang istisna pada saat pembayaran atau sebagai penggantian reimbursement kepada pembeli setelah pemberi menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Pemilihan alternatif ini akan mempengaruhi pencatatannya dalam akuntansi. Selanjutnya kita masuk di penyajian transaksi istisna. Menurut PAPSI tahun 2013, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka istisna disajikan dalam liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disampaikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank pada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Dan yang ketujuh, margin istisna disajikan kepada pos lawan piutang istisna. Penyajian transaksi istisna dalam laporan keuangan ini mengikuti ketentuan dari aturan PAPSI nomor 2013. Uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya, sementara uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Utang istisna mencerminkan tagihan dari pemasok yang belum kita lunasi, dan aktiva istisna dalam penyelesaian mencerminkan dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Selanjutnya di sini ada pengungkapan transaksi istisna. Yang pertama ada rincian piutang, yang kedua ada kebijakan akuntansi, yang ketiga ada nilai kontrak, dan yang keempat ada rincian utang. Yang pertama, rincian piutang meliputi jumlah, jangka waktu, valuta, dan kualitas piutang. Yang kedua, kebijakan akuntansi meliputi pengakuan pendapatan, cadangan kerugian, dan penghapusan piutang. Yang ketiga, nilai kontrak meliputi kontrak berjalan, sisa kontrak, dan klaim tambahan. Yang keempat, rincian piutang yang meliputi jumlah, tujuan, jangka waktu, dan juga mata uang. Pengungkapan transaksi istisna mencakup rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas barang atau kualitas piutangnya. Pengungkapan juga mencakup kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan, cadangan kerugian, penurunan nilai, penghapusan, dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Informasi ini akan memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan. Untuk lebih detailnya, yang pertama yaitu rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang, dan cadangan kerugiannya, penurunan nilai piutang istisna. Yang kedua, jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
Yang ketiga, kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan cadangan kerugian, penurunan nilai, penghapusan dan nilai penanganan piutang istisna yang bermasalah. Dan yang keempat, besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Yang kelima, jumlah akumulasi biaya asas kontrak berjalan serta pendapatan yang dan keuntungannya sampai dengan akhir periode berjalan. Yang keenam, jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Yang ketujuh, klaim tambahan yang belum bisa dan semua denda yang bersifat kontingen atau kontinu sebagai akibat keterlambatan penerimaan barang. Yang kedelapan ada nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. Yang kesembilan, nilai kontrak istisna yang ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya. Yang kesepuluh, rincian utang istisna berdasarkan jumlah, wajan atau tujuan atau pemasok maupun nasabah, jangka waktu, dan jenis mata uang. Yang 11 ada utang istimewa atau utang istisna kepada nasabah merupakan pihak yang berrelasi. Yang ke-12 ada jenis dan kuantitas barang pesanan. Jenis dan kuantitas barang pesanan ini harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal transaksi. Baik, kita sudah ada di ujung materi. Dari bahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa akuntansi syariah untuk metode istisna ini sedikit sama dengan akuntansi salam. Namun bedanya, istisna itu merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Transaksi ini juga kemiripannya yaitu pada transaksi salam dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu, berbeda dengan salam yang barangnya adalah hasil dari pertanian. Pada transaksi istisna, barang yang diperjualbelikan ini biasanya merupakan barang manufaktur atau barang-barang inden yang harus diproduksi terlebih dahulu. Dan diproduksinya itu sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas yang sudah dipesan atau yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual di awal periode sebelum adanya pembayaran-pembayaran tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang perbedaan istisna dengan murabahah dan salam. Transaksi jual beli istisna ini yaitu penjual membuat barang yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan bertahap atau sekaligus setelah barang selesai dibuat. Sedangkan untuk murabahah, penjual menjual barang yang sudah ada dengan harga pokok ditambahkan dengan keuntungan. Pembayarannya dilakukan sekaligus ataupun secara bertahap. Selanjutnya ada salam. Salam ini pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang.
yang dimana penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Untuk rukun istisna tadi ada penjual, pembeli, barang, dan ijab kabul. Penjual itu adalah orang yang membuat atau memproduksi barang yang dipesan atau kita sebut dengan sani. Pembeli adalah orang yang memesan barang atau mustasni, dan barang atau objek barang yang dipesan pada transaksi istisna. Dan yang terakhir ada ijab kabul atau perkataan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kegunaan transaksi istisna ini sangat cocok untuk beberapa keperluan. Contohnya untuk pembuatan bangunan, misalnya rumah, gedung, ataupun proyek konstruksi lainnya. Yang kedua, pembuatan barang, meliputi meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Serta pembuatan perhiasan yang meliputi cincin, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Perbedaan antara istisna dan istisna paralel. Istisna paralel adalah jenis istisna yang melibatkan dua pihak penjual. Pihak pertama adalah penjual utama yang menerima pesanan dari pembeli. Pihak kedua adalah penjual subkontraktor yang membuat barang sesuai pesanan dari penjual utama. Perbedaan utama dari istisna dan istisna paralel dari jumlah penjual, istisna hanya melibatkan satu penjual, sedangkan istisna paralel melibatkan dua penjual. Dari segi tanggung jawab, penjual utama bertanggung jawab atas kualitas dan waktu penyelesaian barang dalam istisna paralel. Penjual atau subkontraktor bertanggung jawab kepada penjual utama, bukan pada pembeli utama atau pembeli langsung. Baik, sekian untuk pembahasan kita di akuntansi istisna. Apabila ada salah, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.